Halo guys, welcome back ke channel sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar menyeberang menggunakan motor manual guys. Karena dari kami juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita menyeberang menggunakan motor manual. Oke, kita harus pakai gigi berapa aja dan gimana sih tekniknya kita tuh harus menyeberang tuh seperti apa. Oke, dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung aja kalian komen di bawah ya. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Oke, dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trik tentang cara merawat motor, cara merawat mobil, dan gimana sih cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Oke, langsung aja kalian cek di playlist gua, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini, dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung aja kita belajar motornya guys. Oke guys, kita udah ada di jalan macet dan gimana sih caranya kita untuk putar balik guys. Nah, ini tuh nggak hanya putar balik aja, tapi kita tuh posisinya tuh nyebrang dari segala arah guys. Oke, nggak hanya dari satu arah, gua akan contohkan semuanya guys. Oke, dan sebelum mulai kita pakai sarung tangan dulu guys. Oke, nah kita kenapa sih harus pakai sarung tangan? Supaya kita tuh kalau misalkan amit-amitnya keras di jalan atau ada apa-apa di jalan, kita tuh tetap aman guys. Jadi kita tuh nggak akan kenapa-napa karena terlindungi oleh sarung tangan ini. Dan buat kalian juga yang kemarin nanya ini, kok belinya di mana, harganya berapa, udah pernah gua bahas guys. Sarung tangan Rp10.000 aja guys, sampai Rp170.000. Nah, bedanya apa aja dari yang murah sampai yang mahal udah pernah gua jelasin total semua di sana guys. Itu udah gua bahas lengkap. Langsung aja buat kalian yang belum nonton, kalian klik aja di atas. Oke, dan kita pertama kali nyalain dulu motornya, lalu kita starter. Nah, lalu kita masuk gigi 1 guys. Oke, kita injak ke depan sekali ya. Langsung kita masuk gigi 1. Dan ini kita maju guys, kita maju. Nah, ini tuh macet tuh karena di depan tuh ada rel kereta api guys. Oke, dan kita gas pelan-pelan. Sebelum jalan kita lihat dulu guys. Oke, ke belakang. Kalau belakangnya udah aman, baru kita maju ke depan guys. Oke, jangan kita dari posisi berhenti langsung maju ke depan, itu berbahaya guys. Nah, ini kan udah ngegerung nih posisinya motornya dari gigi 1. Nah, ini kita buang gasnya, lalu masuk ke gigi 2 guys. Lalu kita gas kembali. Nah, buat kalian juga kemarin banyak banget yang nanyain kok kalau misalkan pindah gigi itu keras. Kenapa keras tuh? Karena saat kita mau pindah gigi, harusnya nih kita kan pindah gigi itu si gasnya itu dibuang dulu sampai habis, baru kita injak, baru kita gas kembali. Nah, kebanyakan tuh untuk para pemula tuh salahnya tuh saat mau pindah gigi guys, kalian tuh begitu masih digas langsung diinjak giginya, itu tuh keras dan akan mengakibatkan si mesin motor kita tuh menjadi rusak guys. Jadi bakal nyentak-nyentak seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, ini kan udah ngegerung nih dari gigi 2, kita mau ke gigi 3. Ini caranya, ini kita buang dulu sampai habis, langsung kita injak ke gigi 3. Nah, lalu kita gas kembali seperti itu guys. Jadi perpindahan giginya tuh smooth, benar-benar itu kerasa tuh benar-benar halus banget seperti itu guys. Jadi kita tuh nggak boleh posisinya saat udah lagi ngegas tiba-tiba diinjak giginya, itu nggak boleh guys. Dan kalau misalkan kondisi kayak gini, kita akan menggunakan rem kaki guys. Oke, jangan menggunakan rem tangan karena kalau misalkan di jalan seperti ini aman, tapi kalau misalkan jalanannya itu rusak atau bebatuan, itu akan berakibat si motor kita tuh akan slip dan kita tuh bisa jatuh guys. Oke, nah di depan kita akan putar balik guys. Nah, aturannya guys ya, baik putar balik ataupun menyeberang, kita tuh nggak boleh sembarangan. Misalkan kalian berada di sini nih, dari sini tiba-tiba mau nyebrang nih guys. Oke, di sini kita berhenti gitu ya, kita mau menyeberang ke sana, nggak boleh guys. Kenapa nggak boleh? Karena itu kita lihat tuh, itu kan ada pembatas ya guys ya. Itu kan ada si garisnya itu tidak putus-putus. Nah, garis tidak putus-putus ini yang dia lurus aja, itu tuh tandanya kita tuh nggak boleh menyalip ataupun kita nggak boleh putar balik guys. Oke, jadi kalau misalkan kita mau putar balik, kita harus cari sampai si garisnya itu putus-putus atau si garisnya itu nggak ada guys. Oke, nanti nah caranya gimana, ini kita lihat guys ke depannya. Di depan tuh pasti ada guys. Nah, kenapa sih kalau misalkan kayak gini nggak boleh? Kalau kayak gini kita putar balik, ada polisi pasti ditilang guys. Oke, karena ini salah banget. Nah, ini kita cari untuk di jalan raya guys. Oke, kalau di jalan raya ini kita cari sampai si garisnya ini ada putus-putus. Biasanya kalau misalkan ada pom bensin atau ada apa, itu biasanya sih dia langsung ada putus-putus guys. Kita nggak boleh langsung nyebrang seperti itu ya, karena kan demi keselamatan. Dan juga kita tuh nggak tahu ya, dimanapun juga kan kalau misalkan kita berkendara ada polisi, kita ditilang kan sayang guys uangnya ya, kalau misalkan buat bayar gitu guys, kalau misalkan bayar denda seperti itu. Jadi kita alangkah baiknya kita mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia ini guys. Nah, seperti ini guys contohnya. Ini kan kita di sini pom bensin guys. Oke, ini kita turun dulu ke gigi 1. Ini kan putus-putus nih. Nah, tandanya putus-putus ini kita tuh boleh putar balik guys. Kita tuh boleh menyalip atau kita tuh boleh putar balik.
Oke, nah ini udah sangat aman tuh. Kalau misalkan orang mau berbelok ke sini, itu tuh udah sangat aman. Oke, nah ini akan gue contohkan ya. Kita kalau misalkan mau putar balik, kita akan putar balik di depan guys. Nah, contohnya kita akan di sini nih. Kita mau putar balik ke sana guys. Nah, ini caranya. Ini kita lihat dulu ke belakang. Oke, ini kita bisa lihat ke belakang atau kita bisa lihat di spion guys. Kalau misalkan spionnya udah aman, belakang udah kosong, ini kita gas pelan-pelan. Oke, ini kita lihat sambil lihat ya guys ya. Nah, ini posisinya. Kalau misalkan kalian masih takut, kalian mau lurusin dulu kayak gini nggak apa-apa. Nah, jadi lebih mudah. Oke. Nah, ini kita lihat. Kalau misalkan kondisinya seperti ini kita gasnya pelan-pelan guys. Kita maju pelan-pelan. Oke. Tunggu sampai si motor atau mobilnya tuh lewat dulu guys. Nah, pasti ada yang ngasih guys. Nah, seperti ini kan ngasih nih. Nah, ini kita gas pelan-pelan, kita gas pelan-pelan terus. Nah, ini kan ngasih ya. Oke, kita gas pelan-pelan. Kita lihat yang sebelah kiri juga ngasih. Lalu kita gas kembali dan kembali lagi ke sebelah kiri guys. Oke, masuk gigi 2. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kita mau putar balik, itu tuh harus yang pertama itu kita ngeliat dulu ke belakang guys. Pastikan si jalur di belakang itu aman. Oke, kalau misalkan belakang kita udah aman, baru kita gas pelan-pelan, kita baru putar balik guys. Dan kita pastikan ya, kita putar balik itu pada tempatnya guys. Nggak boleh kita putar balik sembarangan. Kecuali kalau misalkan kita putar baliknya itu ada di gang atau di jalan, bukan jalan raya, itu nggak apa-apa guys. Oke, nanti akan gue contohkan juga guys. Kalau misalnya kita bukan putar balik bukan di jalanan biasa guys. Oke, untuk cara menyeberangnya tuh harus seperti apa. Untuk yang sekarang ini kan kita di jalan raya guys. Oke, itu tuh kalau misalkan di jalan raya banyak aturannya guys. Jadi beda dengan jalanan biasa. Jadi kita harus benar-benar mengikuti peraturan yang ada guys. Oke. Nah, kalau misalkan kita dari sini juga nih, kita mau putar balik nggak boleh kita dari sini langsung asal putar balik, itu nggak boleh guys. Oke. Nah, ini karena jalannya macet. Kalau misalkan kita berkendara nih ya di jalannya macet seperti ini, kita jangan kebut-kebutan guys. Oke, kita pelan-pelan aja dan pastikan posisi giginya ini sesuai guys. Misalkan ini kan kondisinya pelan seperti ini kita pakai gigi 2 udah cukup guys. Nah, ini kita gas. Nah, cara tahunya gimana sih kita tuh pakai gigi berapa aja saat kondisi macet seperti ini? Ini kan kerasa ya. Kalau misalkan kita pakai gigi 3 ini pasti motor berat guys. Ah, kita gas tuh. Kan kerasa motor tuh ngegerung. Nah, kita tuh pindahkan ke gigi 2. Oke, nah kita gas. Nah, ini kan udah enteng nih. Kalau misalkan lebih pelan lagi, nah seperti ini kita bisa turunkan ke gigi 1 guys. Turun ke gigi 1. Nah, ini kita gas. Oke, jadi si posisi gigi motor kita tuh ditentukan oleh kecepatan motor kita. Semakin kita pelan, semakin rendah gigi yang dipakai. Nah, sebaliknya kalau misalkan semakin kita cepat, semakin juga tinggi gigi yang kita pakai. Seperti itu guys. Nah, di depan kita akan berbelok ke kiri guys. Gua akan contohkan gimana sih caranya kita menyeberang di jalanan yang bukan jalan raya guys. Oke. Nah, ini kita pakai sen dulu, sen ke kiri supaya orang di belakang kita tahu guys. Kita lihat spion. Oke. Boleh masuk gigi 2. Nah, kalau misalkan di jalan yang seperti ini bukan jalan raya tapi ini jalan besar guys. Oke, sama-sama aja sih sebenarnya, cuman dia tuh nggak ada berbeda gitu sama jalan raya guys. Nah, ini kan nggak ada si jalurnya. Nah, kalau misalkan kita mau putar balik guys, oke, kita boleh dari sini. Kita pakai sen kanan dulu. Kalau misalkan kita mau putar balik gitu ya, kita pakai sen kanan dulu. Oke, kita lihat pastikan di sininya aman ya guys. Nah, dan kita tuh posisinya harus benar-benar di tengah guys. Nggak boleh kita posisinya di sebelah kiri atau di paling kiri, itu berbahaya banget guys. Oke, karena kan ngagokin orang di belakang. Nah, kalau misalkan kita udah di tengah sini pakai sen, orang pasti tahu kita tuh mau berbelok ke kanan atau kita mau putar balik guys. Nah, misalkan di sini di depan kosong, turunkan ke gigi 1, lalu kita putar sampai habis stangnya, lalu kita gas. Nah, lalu kita matikan lagi sennya. Seperti itu guys. Oke, ini caranya kita putar balik guys. Nah, kalau misalkan kita mau menyeberang nih, misalkan kita dari sini guys. Nah, misalkan ya kita habis keluar dari sini, Pak. Nah, kita kalau misalkan mau menyeberang ya guys. Nah, ini kan kita lihat dulu guys. Oke, ini kita posisi dari sini, kita mau menyeberang ke sana. Nah, kita pastikan dulu kosong guys. Oke, kita lihat dulu kosong. Kalau misalkan ini ada motor, kita tungguin dulu sampai motornya lewat, lalu kita gas. Nah, lalu kita lihat juga guys. Lihat ke kanan dulu baru ke kiri guys. Oke, lalu kita gas. Nah, lalu masukin ke gigi 2, kita gas kembali. Nah, seperti itu guys. Jadi kita pastikan si jalanannya itu udah kosong dulu baru kita nyebrang guys. Oke. Nah, ini itu kemarin tuh kalian banyak banget yang nanya gimana sih caranya kita tuh cara menyeberang di jalan guys. Oke, di sini di video ini gue bakal bahas beberapa tipe jalan guys. Karena kan
di wilayah kalian tuh nggak semuanya tuh sama guys, seperti yang ada di video ini guys. Oke, kalau misalnya di video ini si jalannya kayak gini, nggak gitu macet. Mungkin kalau misalnya kalian jalannya tuh macet banget atau gimana, ini akan gue contohkan guys semuanya. Oke, kita akan kembali lagi ke jalan yang besar guys. Oke, ke jalan raya yang tadi yang macet itu ya. Oke, ini kita putar balik, jadi kita pakai sen kanan dulu, lalu kita tunggu di depan. Nah, ini pastikan si jalannya ini jangan yang garisnya lurus seperti ini guys. Nah, di sini oke, kita bisa turunin ke gigi 1, lalu kosong, lalu kita putar stangnya sampai habis, lalu kita gas kembali guys. Oke. Nah, kalau misalkan jalannya agak padat, ini kita cari yang kosong guys. Jangan kita kalau misalkan berkendara itu mepet-mepet dengan motor atau mobil di samping kita. Pokoknya kita cari aja. Kalau misalkan di sini kosong, kita boleh di sini. Tapi kalau misalkan kita kosongnya di sebelah kiri sini, kita boleh di sini. Pokoknya kita cari aja yang kosong guys. Oke, supaya aman terhadap diri kita guys. Oke, nah kalau misalkan dirasa ini belum masuk, ya nggak usah, jangan dipaksakan guys. Oke, kita di belakang sini aja. Nah, kita gas pelan-pelan. Nah, di depan tuh adalah rel kereta api yang tadi guys. Oke, kita akan berbelok langsung menyeberang guys. Itu benar-benar di jalanan rame guys. Oke, di sini kita rem pelan-pelan. Nah, ini kalau misalkan kita melewati jalanan yang macet seperti ini kita cari jalanan yang kosongnya guys. Ini kita turunkan ke gigi terendah. Oke, kita turunin ke gigi 1. Lalu kita cari yang kosongnya guys. Nah, kalau di sini kosong, kita boleh di sini. Oke, jangan terlalu mepet. Nah, segini tuh udah cukup guys. Ini kalau misalnya kita masuk ya guys, di sini kita gas lagi. Nah, ini kita pelan-pelan aja. Jangan terlalu mepet guys. Nah, jarak untuk mengukur kita tuh dengan kendaraan lain itu segimana? Segini udah cukup guys. Nah, segini kita jaga jarak. Nah, jadi kalau misalkan kita ada apa-apa di depan tuh kita udah benar-benar aman banget guys. Nggak akan kita tuh nabrak atau apa. Kalau misalkan kalian baru belajar, kan biasanya sih mobil itu kan suka berhenti atau angkot biasanya tuh yang suka berhenti mendadak. Nah, kita kalau misalkan si mobil atau motor di depan kita berhenti, kitanya kagok dan kalian belum bisa menguasai, itu bisa jatuh guys. Jadi kita tetap aja pelan-pelan dan tetap jaga keselamatan guys. Oke, nah di depan kita akan putar balik guys. Nah, dan di depan tuh ya ada aturannya guys, kita boleh putar balik atau enggak ya. Ini harus kalian tahu guys. Oke, kita kalau misalkan di jalan tuh sangat banyak aturannya. Berkendara tuh di jalan tuh harus seperti apa. Kita tuh nggak boleh asal putar balik guys. Nah, contohnya seperti ini. Kita kalau misalkan mau putar balik, nggak boleh. Kalau misalkan ada tanda seperti ini, dilarang putar balik guys. Itu kan ada tanda muter dicoret. Nah, kita tuh nggak boleh putar balik di sini. Nah, ini semua tuh salah guys. Oke, ini nggak boleh kita putar-putar balik di sini. Itu benar-benar fatal banget, bisa membahayakan dan juga kita bisa ditilang guys. Oke, nah kita cari si jalurnya ini, si jalannya ini sampai yang tidak putus-putus guys. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini kita pakai sen kanan. Kita di sini boleh putar balik guys. Oke, kalau misalkan ada pom bensin di sini kita bisa nyebrang guys. Oke, nah ini caranya kita gas pelan-pelan. Nah, boleh masuk ke pom bensin, lalu kita putar balik. Atau kalau misalkan nggak ada pom bensin juga, kita langsung aja nyebrang dari situ, bisa guys, langsung menyeberang ke arah pinggir jalan situ. Oke, nah misalkan nih kita dari sini ya, kita dari sini mau menyeberang. Oke, nah ini kita lihat guys, pertama kali kita tuh harus lihat tuh ke kanan dulu, baru kita lihat ke kiri guys. Kenapa? Karena kan kita tuh yang pertama kali itu bersinggungan dengan ke kanan guys. Oke, kita tuh lihat dulu mobil di kanan. Oke, kita pastikan kalau misalkan nah udah dikasih, lalu kita gas pelan-pelan, lalu kita lihat ke kiri aman, lalu kita gas pelan-pelan. Oke, begitu ya guys ya caranya kita tuh menyeberang guys. Oke, kita tuh kalau misalkan di jalan, baik menyeberang dari jalur yang biasa atau jalur seperti ini jalan raya, atau kalau misalkan kalian berada di jalur yang jalan yang lebih kecil, yang sepi, itu semua tekniknya tuh sama guys. Oke, kita yang paling penting kalau misalkan di jalan kita harus perhatikan si jalurnya ini guys. Oke, caranya seperti itu. Dan kalau kalian misalkan nih kalian mau nanya apa, ada yang gak jelas, atau kalian mau request video apa, langsung aja guys, kalian langsung komen di bawah ya, dan secepatnya bakal langsung gua jawab dan akan gua bikinin guys videonya. Nah, misalkan nih kita di sini mau berbelok kanan guys, ini kita wajib pakai sen kanan dulu. Oke, kita
kita lihat guys, ini spionnya kita pastikan belakang kita aman. Lalu kita lihat guys ke depan ya guys. Oke, itu udah kosong. Nah, udah ngasih, baru kita gas pelan-pelan guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kita tuh perhatikan, pertama kali kita begitu mau belok tuh kita lihat dulu spionnya, baru kita lihat depan. Kalau misalkan dua-duanya udah ngasih, baru kita gas pelan-pelan guys, kita bisa menyeberang. Oke, seperti itu ya guys caranya kita menyeberang di jalan raya guys. Semangat terus buat kalian. Kalau kalian merasa belum bisa atau gimana, terus belajar, berlatih aja, pasti bisa guys, percaya. Oke? Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen aja ya. Dari request kalian yang terbanyak, bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.